Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala, lan sesungguhnya setelahnya Allah Ta'ala iku bahasa ngutus sapa Allah Sayyidana ing bendera kita rupane Muhammadan, Kanjeng Nabi Muhammad, abduhu kang dadi kaulane Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah, diutus ila jami'il khalqi marang sekabehane makhluk, li hidayatihim krana nuduhaken makhluk, wa li takmili ma'asyihim lan krana nyampurnakake penguripane makhluk, wa ma'atihim lan nggon baline makhluk, wa ayyadahu lan nguwataken sapa Allah hu ing Kanjeng Nabi bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat adz-dzahirati kang pertelo. Itu kalau dimaknani ala pesantren. Kalau dimaknani ala nasional atau ala Batam, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengutus Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada semua makhluk, ya. Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada semua makhluk lihidayatihim, karena tujuan untuk menunjukkan kepada makhluk, walitakmili ma'asyihim lan atau dan menyempurnakan maisahnya makhluk, artinya ekonominya makhluk atau rezekinya makhluk, wa ma'atihim dan tempat balinya makhluk, wa ayatahu dan menguatkan sapa Allah kepada Kanjeng Nabi bil mukjizati dzahirati dengan beberapa mukjizat yang jelas. Jadi secara kesimpulannya bahwa Allah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi utusan, diutus terhadap makhluk untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah, untuk menunjukkan semua makhluk terutama manusia, ya, ke jalan yang benar, untuk menunjukkan kepada semua makhluk ataupun manusia untuk mengabdi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk menyempurnakan, ya, menyempurnakan kehidupannya manusia. Makanya sering saya katakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah satu-satunya manusia yang tahu manusia dan manusia yang ngerti manusia, juga manusia yang memanusiakan manusia. Itu Kanjeng Nabi. Jadi menunjukkan kepada semua makhluk, ini loh, so menungso misalnya kan, ini loh siapa manusia, cara jalan untuk menuju kepada Allah itu seperti ini. Polahmu itu tidak pantas, sikapmu itu tidak baik. Ini tujuannya Allah mengutus Kanjeng Nabi, supaya menjadi baik, supaya menjadi pantas. Yang tidak mau menyembah supaya mau menyembah, ya.
Itu sebagai petunjuk dan berusaha untuk menunjukkan jalannya makhluk, terutama manusia. Kemudian juga Kanjeng Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kehidupan manusia, ya, untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Manusia yang dalam keadaan hidup yang pola ataupun sikap dan tingkah lakunya itu tidak benar, maka berusaha untuk dibenarkan oleh Kanjeng Nabi, diarahkan, diberikan sebuah pemahaman, ya. Kemudian ditunjukkan mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Itu. Kemudian menerangkan dan menjelaskan kepada makhluk, terutama manusia, dari mana mereka itu diciptakan dan untuk apa mereka itu diciptakan, kemudian nanti akan balik kemana, akan kembali kemana. Ini juga tugas ataupun peran Kanjeng Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa orang kuno zaman dulu itu, sangkan parane dumati. Kamu itu diciptakan oleh Allah dari apa, kemudian diciptakan oleh Allah itu untuk apa, kemudian setelah diciptakan oleh Allah itu nanti akan kembali kemana. Itu peran daripada Kanjeng Nabi untuk menjelaskan hal tersebut, karena ini sangat penting, ya, sangat penting. Akibat daripada orang yang perbuatannya tidak benar, berbuat yang tidak baik, itu ada kalanya ditimbulkan dari mereka itu tidak sadar asal kejadiannya itu bagaimana, kemudian tugasnya itu apa setelah hidup itu, dan nanti akan kemana. Pernah mendengar itu? Pernah mendengarkan terangan itu? Kalau Pak David insya Allah tahu, ya, dan pernah membaca, karena dalam tasawuf mesti ada itu. Kita ini diciptakan dari apa, terus hidup itu bagaimana, tujuan hidup itu apa, terus nanti akan kembali kemana. Nah, orang kalau sudah tahu itu, maka insya Allah terkontrol hidupnya, ya. Contoh, bagaimana kita mau sombong kalau kita tahu asal usul kita? Kita tahu asal usul kita, sebuah air yang mencair, ya, yang meleleh bahasanya, yaitu sperma, ya, terkumpulnya atau teradopsinya sperma laki-laki dengan sperma perempuan, kumpul menjadi satu, akhirnya terciptalah sebuah nutfah, ya, atau gumpalan darah, lama-lama berkembang menjadi janin, ya. Setelah itu menjadi bayi langsung lahir jadi manusia, ya. Setelah jadi manusia dia masih sadar bahwa saya tercipta daripada air yang hina. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa taraib. Tercipta daripada air yang hina. Kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang dhaif. Supaya kita selalu tawadu, selalu merendah, kita selalu ingat asal kejadian kita. Bagaimana orang akan bisa sombong? Sehebat apapun kalian itu terbuat dari hal yang tidak hebat, terbuat dari hal yang hina, yang lemah, yang mungkin kalau seandainya orang waras saja, ya, dikasih satu cingkir suruh minum aja nggak doyan, bisa juga muntah-muntah. Tapi kadang-kalanya kalau orang itu lupa asal kejadiannya, maka hidupnya ya suka-suka. Lagi dipoles oleh Allah, tulangnya dikasih daging, ya. Setelah itu dikasih kulitnya agak ke sawo-sawo matang, ya kan, agak ke kuning-kuningan, agak halus sedikit.
ya, dagingnya agak gempal sedikit, ya, akhirnya jadi membentuk manusia yang tampan, yang agak gagah. Itu kadang-kalanya ketika tidak sadar asal muasalnya, mereka jadi sombong, menyombongkan dengan ketampanannya, menyombongkan dengan kegagahannya dan seterusnya. Nah, maka itu adalah tugas Kanjeng Nabi untuk menjelaskan itu supaya manusia tidak sombong. Dan juga Kanjeng Nabi akan menjelaskan, tugas Kanjeng Nabi menjelaskan bagaimana atau fungsi daripada manusia hidup. David, kamu itu dihidupkan oleh Allah, dikasih roh Allah sehingga bisa jadi manusia, bisa bergerak kemana-mana, ya, bisa melakukan apa saja. Kamu harus tahu fungsi hidup. Tugas kamu diciptakan oleh Allah itu disuruh apa atau untuk apa. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Ini kalau kita tahu, kita sadar bahwa Allah ciptakan kita hanya semata-mata disuruh menyembah, insya Allah tidak akan mengurangi daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kalanya orang tidak mau melaksanakan ibadah karena lupa tujuan daripada hidup, tujuan Allah menciptakan kita. Nah, itulah tugas Kanjeng Nabi untuk menjelaskan hal itu kepada manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjelaskan tentang kembalinya manusia, ya, kembalinya makhluk setelah diciptakan, kemudian tahu tujuan hidup, terus nanti juga tahu tujuan akan kembali. Sebagaimana firman Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu datangnya dari Allah, maka suatu saat nanti akan kembali kepada Allah. Kalau kita nanti juga sadar bahwa suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah, maka tentunya itu semua akan bisa mengurangi keegoan kita, mengurangi kesombongan kita, mengurangi kemaksiatan kita, kemungkaran kita, dan lain sebagainya. Jadi Allah mengutus Kanjeng Nabi untuk menjelaskan hal itu kepada makhluk, memberikan petunjuk-petunjuk kepada makhluk. Kemudian Kanjeng Nabi juga punya fungsi atau ditugaskan oleh Allah wa ayyadahu bil mu'jizati dzahirah, dan menguatkan, ya, menguatkan kepada makhluk, ya, atas mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mukjizat-mukjizat yang jelas dengan adanya Al-Quran, ya. Al-Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Kanjeng Nabi dengan penuh kejelasan, ya. Sebagaimana firman Allah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk kepada manusia yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya, menjelaskan ini nggak benar, ini benar, ini salah, ya kan, kemudian ini mungkar, ini maksiat, dan seterusnya. Itu juga fungsi Kanjeng Nabi kepada makhluk atas perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak tidak boleh meninggalkan dengan tuntunan-tuntunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak boleh meninggal tuntunan-tuntunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Nah, selain daripada itu juga innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya aku diutus di atas muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya tadi saya sampaikan bahwa Kanjeng Nabi ini adalah salah satu manusia yang tahu manusia, manusia yang ngerti manusia, dan manusia yang memanusiakan manusia. Ya. Tidak ada orang sehebat Kanjeng Nabi. Ya. Saking taunya manusia, saking ngertinya
kepada manusia, maka Kanjeng Nabi mampu memanusiakan manusia. Udah tahu kalau manusia itu ya jangan punya sifat seperti hewan. Sudah tahu kalau kalian itu manusia, itu ya jangan punya perilaku seperti hewan, menghalalkan segala macam cara. Kerja ya kerja, tapi tidak usah terlalu sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, jilat bawah. Ya, ingat, suatu saat nanti kamu akan balik, akan kembali kepada Allah. Ya, suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan, akan dimintain pertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Itu termasuk tugas kanjeng Nabi. Yang tidak punya akhlak baik dituntun oleh kanjeng Nabi agar mempunyai suatu perilaku ataupun akhlak yang karimah, sopan santun terhadap orang tua, punya anggah ungguh antara anak dengan orang tua, antara murid dengan guru, guru terhadap murid, santri terhadap kiainya, kiai juga terhadap santrinya. Itu ada anggah ungguhnya, ada etikanya, ada sopan santunnya, ya. Sebagaimana yang saya upload atau saya unggah di WhatsApp, ya. Cuman Pak RT aja yang nggak saya kirimin karena Pak RT tidak tahu bahasa Jawa, ya. Kalau yang lainnya mesti melihat itu sesama Gus, segitunya tawaduknya, bener nggak Pak Uci? Nah, itu uswatun hasanah, hormat. Begitu ada satu khilaf, ya, nggak sampai nanti sudah langsung secepatnya minta maaf, sama-sama memaafkan. Senang nggak kalau melihat seperti itu, Pak? Senang dalam hati itu nyes. Itulah tradisi-tradisi waktu kita dulu di pesantren. Walaupun tidak Gus pun, tidak anak seorang kiai pun, itu saling harga menghargai, saling hormat menghormati, tahu diri. Seorang kiai juga berusaha untuk mengayomi muridnya, untuk melihat kepada murid-muridnya dengan penuh kasih sayang. Begitu juga seorang murid juga harus hormat dan takzim kepada kiainya. Yang kiainya juga demikian, bukan mentang-mentang langsung dihormati muridnya ataupun ditakzimin muridnya langsung besar kepala, tidak. Masih berusaha untuk merundukkan kepalanya. Nah, seorang murid juga demikian, ketika gurunya ataupun kiainya hormat, jangan langsung bangga, jangan langsung GR. Kiaiku aja merunduk kalau sama saya kok. Ada seperti itu. Padahal tujuannya itu saling tawadu, ya, saling merendah. Sadar bahwa dulu kejadian saya itu jadi apa dan tujuan saya itu kemana, tujuan saya itu apa dan nanti akan kemana. Itu sudah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Maka dari itu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tuntunan Torekoh mengajarkan itu, ya. Di dalam tuntunan Torekoh mengajarkan hal yang semacam itu. Sehebat apapun kalian, walaupun kalian itu diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia, ya, tapi kita juga dituntut oleh Allah untuk selalu tawadu, merendahkan diri, merasa bahwa diri kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, merasa bahwa diri kita adalah manusia yang dhaif, manusia yang lemah, kalah dengan cecak, ya, saking lemahnya itu kalah dengan cecak, Pak. Cecak yang sekecil itu jatuh dari dinding setinggi itu, jatuh sampai ke bawah, nggak langsung mati, ya nggak langsung terapi kakinya patah, itu enggak. Langsung lari, malah sampai ekornya putus saja masih bisa lari. Coba Pak Agus suruh jatuh dari sepeda motor gitu aja, atau sepeda ondel, itu udah bingung nyari tukang urut, yang jari ini keselio, yang jari ini keselio. Padahal kalau dipikir-pikir, gedenya cecak dengan gedenya Pak Agus, gede mana? Gede Pak Agus kan? Tapi kalah cecak dengan cecak, ya kan? Kehebatannya hebat cecak. Itu menandakan bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, merasa bahwa diri kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, merasa bahwa diri kita adalah lemah, makhluk atau manusia yang selalu berlumuran dosa. Maka di dalam tawajuh Torekoh itulah sering diajarkan oleh guru kita untuk selalu merendahkan hati kita serendah-rendahnya, sehingga
berusaha untuk merendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai-sampai orang lain sudah tidak mampu lagi merendahkan diri kita karena kita posisi sudah berada di paling rendah. Dan hal itu akan bisa kita lakukan, betul-betul bisa kita implementasikan di dalam kolbu kita, maka insya Allah cepat atau lambat kita akan taqarrub ilallah, akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa wusul ilallah dan juga bisa ma'rifat ilallah. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.